Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata kuliah statistik dengan materi analisa jalur. Analisa jalur atau yang lebih dikenal luas sebagai path analysis merupakan suatu metode penguraian korelasi ke dalam bagian-bagian yang berbeda untuk menginterpretasikan suatu pengaruh atau efek. Analisa jalur ialah suatu teknik untuk menganalisis hubungan sebab akibat yang terjadi pada regresi berganda. Jika variabel bebasnya mempengaruhi variabel tergantung, tidak hanya secara langsung tetapi juga secara tidak langsung. Robert D. Rutherford 1993. Analisa jalur digunakan untuk mengetahui apakah data pendukung teori yang secara a priori dihipotesiskan yang mencakup kaitan struktural antara variabel terukur. Asumsi yang mendasari analisa jalur adalah sebagai berikut. Hubungan antara variabel bersifat linear, aditif, dan kausal. Variabel-variabel residual dalam model tidak berkorelasi dengan variabel-variabel bebas. Variabel terikat atau endogen diukur dalam skala interval dan memiliki kolinearitas yang lemah, artinya hubungan linear yang pasti antara variabel penjelas dari model regresi memiliki korelasi yang lemah. Metode analisa jalur, diagram analisa jalur, hubungan antara variabel secara diagramatik bentuknya ditentukan oleh proporsi teoretik yang berasal dari kerangka pemikiran tertentu dan perumusan hipotesis penelitian. Sumbernya dari Supriyadi 2013. Pada saat menggambarkan diagram analisa jalur, ada beberapa ketentuan yaitu sebagai berikut. 1. Hubungan antar variabel digambarkan oleh anak panah yang bisa berkepala tunggal atau single-headed arrow dan berkepala dua atau double-headed arrow. Panah berkepala satu menunjukkan pengaruh dari sebuah variabel eksogen atau independen terhadap sebuah variabel endogen atau dependen. Misalnya seperti X1 dengan anak panah menuju pada suatu variabel Y. Di sini berarti bahwa X1 memiliki pengaruh terhadap Y. Panah berkepala dua menggambarkan hubungan korelatif antara variabel eksogen. Misalnya X1 dengan X2, di mana keduanya memiliki saling berhubungan. Yang keempat, tidak pernah seseorang bisa mengisolasi hubungan pengaruh secara murni, artinya bahwa sesuatu kejadian banyak sekali yang mempengaruhinya. Tetapi pada konseptual framework hanya dapat digambarkan beberapa pengaruh yang bisa diamati. Variabel lainnya yang tidak bisa digambarkan atau tidak bisa diukur diperlihatkan oleh suatu variabel tertentu yang disebut residu dan diberi simbol dengan huruf epsilon atau di sini seperti huruf E. Contoh diagram jalur adalah seperti gambar berikut, di mana di sini X memiliki hubungan terhadap Y dan di dalam X Y pun di sini ada indikasi dari epsilon. Diagram jalur di atas adalah diagram jalur yang paling sederhana. Besarnya pengaruh langsung dari X ke Y diperlihatkan oleh koefisien jalur, path koefisien. Apabila diagram jalur sederhana seperti ini, yaitu variabel eksogen hanya satu, maka P21 sama dengan R21. Sumber dari Tahir 2011. Kemudian
Gambar berikutnya kita bisa lihat di sini bahwa ada X1 dan X2 yang dihubungkan dengan dua anak panah R12. Kemudian X1 memiliki P31 pada Y dan X2 memiliki P32 terhadap Y, dan epsilon memiliki suatu hubungan pada P3 epsilon. Di sini X1 dan X2 merupakan dua buah variabel eksogen yang satu dengan yang lainnya mempunyai kaitan korelatif. Secara bersama-sama X1 dan X2 mempengaruhi Y. Sumber dari Tahir 2011. Menentukan koefisien jalur untuk model regresi. Koefisien jalur atau pembobotan jalur adalah koefisien regresi standar atau disebut beta yang menunjukkan pengaruh langsung dari suatu variabel bebas terhadap variabel tergantung dalam suatu model jalur tertentu. Oleh karena itu, jika suatu model mempunyai dua atau lebih variabel-variabel penyebab, maka koefisien jalurnya merupakan koefisien regresi parsial yang mengukur besarnya pengaruh satu variabel terhadap variabel lain dalam suatu model jalur tertentu yang mengontrol dua variabel lain sebelumnya dan menggunakan data yang sudah distandarkan atau matriks korelasi sebagai masukan. Perhatikan model regresi berikut. Y sama dengan beta 0 plus beta 1 X1 plus beta 2 X2 plus epsilon. Dalam analisa jalur, kita hanya menggunakan X baik sebagai variabel eksogen maupun endogen. Sumber diambil dari Tahir 2011. Untuk itu, variabel Y diganti menjadi X3. Sehingga model regresi di atas menjadi sebagai berikut. X3 sama dengan beta 0 plus beta 1 X1 plus beta 2 X2 plus epsilon. Dalam analisa jalur, model tersebut dinyatakan dalam bentuk sebagai berikut. X3 sama dengan P31 X1 plus P32 X2 plus epsilon. Di mana di sini berarti P31 dan P32 adalah koefisien jalur, yaitu sama dengan koefisien regresi untuk variabel yang dibakukan. Persamaan ini juga disebut persamaan struktural. Secara struktural, diagram dari persamaan di atas adalah seperti yang dibahas sebelumnya, di mana X1 dan X2 di dalam diagram panah tadi, ini ada R1 dan 2, kemudian P1 dihubungkan terhadap Y dengan P31. P2 juga sama, di sini memiliki suatu hubungan, suatu pengaruh terhadap Y dengan P32 dan epsilon dengan P. Kemudian di sini Y dinyatakan sebagai X3. Untuk menentukan P31 dan P32, kita memerlukan matrik korelasi antara variabel-variabel eksogen dan matrik korelasi antara variabel eksogen dan variabel endogen. Rx di sini berarti kita akan menggambarkan suatu matrik 1 R12 R21 1, matrik antara variabel eksogen. Rxy di sini akan menentukan matrik R31 dan R32, matrik antara variabel eksogen dengan variabel eksogen. Kemudian kita akan memperoleh matrik koefisien jalur, di mana P31 dan P32 ini adalah sama dengan 1 inverse dari matrik 1 R12 R211 dikalikan dengan R31 R32. Kemudian besarnya pengaruh variabel eksogen X1 dan X2 secara bersama-sama terhadap variabel eksogen X3
atau R dapat ditentukan sebagai berikut. R kuadrat 3, 12 ini adalah matrik perkalian antara matrik P31, P32, matrik baris dikali matrik kolom R31, R32. Sedangkan koefisien rasio 2 dapat ditentukan dengan formula sebagai berikut. P3 epsilon sama dengan akar 1 min R2, R kuadrat. Dalam sebuah jalur, variabel eksogen memiliki pengaruh secara langsung dan tidak langsung terhadap variabel endogen. Misalnya pengaruh variabel eksogen X1 terhadap variabel endogen X3 dapat diuraikan sebagai berikut. Besarnya pengaruh langsung variabel X1 terhadap X3 sama dengan P31 kuadrat. Besarnya pengaruh tidak langsung variabel X1 terhadap X3 yaitu melalui variabel X2 sama dengan P31 R12 P32. Dan besarnya pengaruh total variabel X1 terhadap X3 sama dengan P31 kuadrat plus P31 R12 P32. Pengujian koefisien jalur. Koefisien jalur diperoleh dalam penelitian belum tentu signifikan. Maka perlu dilakukan uji signifikan untuk tiap koefisien jalur pada model. Hipotesis yang diuji adalah H0 banding P31 sama dengan 0, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan oleh X1 terhadap X3. H1 banding P31 tidak sama dengan 0, artinya ada pengaruh signifikan oleh X1 terhadap X3. Pengujian menggunakan statistik uji T, maka kita masukkan pada rumus T sama dengan P akar N min K min 1 per akar 1 min P kuadrat. Dengan P sebagai koefisien jalur antara X1 dengan X3, N adalah banyaknya pasangan data, dan K adalah banyaknya variabel eksogen atau variabel bebas. Jika T hitung lebih besar daripada T tabel atau dalam hal ini T alfa N-1, maka kita menerima H1, yaitu artinya terdapat pengaruh yang signifikan. Sedangkan pengujian signifikansi pengaruh bersama oleh variabel-variabel eksogen terhadap variabel endogen dapat ditentukan dengan cara berikut. Hipotesis H0 banding R312 sama dengan 0, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan oleh X1 dan X2 terhadap X3. H1 banding R312 tidak sama dengan 0, artinya ada pengaruh yang signifikan oleh X1 dan X2 terhadap X3. Kita masukkan pada rumus rumus F sama dengan N min K min 1 dikalikan R3 kuadrat dibagi K dikalikan 1 min R3 kuadrat. Dengan K adalah banyaknya variabel eksogen. Demikian materi untuk analisa jalur. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.